Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahlia Rumini Larasati dengan NIM 4192111004. Baik, di video kali ini akan saya jelaskan bagaimana pemanfaatan Google Drive dan juga Google Form. Pertama kali kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Google Drive. Jadi, Google Drive itu merupakan tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain sebagai pusat penyimpanan, Google Drive juga berfungsi sebagai tempat pembuatan dokumen secara online. Bahkan kini pengguna juga bisa melakukan pemasangan app pada Google Drive. Pengelolaan Google Drive dapat dilakukan secara mudah melalui akun Google yang kita miliki. Setelah berhasil masuk ke akun Google, pengguna dapat mengeklik aplikasi Google icon 9 titik ini. Kemudian icon 9 titik pada sudut kanan, kemudian memilih Drive untuk mengakses Google Drive. Ini dia. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama, saya akan memberikan cara untuk menambahkan berkas pada akun Google Drive. Jadi, terdapat dua cara untuk menambahkan berkas di akun Google Drive kita. Di antaranya, pengguna dapat membuat dokumen langsung di Google Drive atau mengunggah berkas dari komputer kita. Di sini untuk upload file dan upload folder berarti pengguna mengunggah berkas dari komputer, sedangkan Google Dokumen sampai Google Formulir ini pengguna dapat membuat dokumen langsung dari Drive. Selanjutnya, navigasi apa aja yang ada di Google Drive dan My Drive. Yang pertama, navigasi itu merupakan pilihan menu untuk mengelola Google Drive. Terdapat beberapa navigasi di antaranya Drive saya. Yang pertama ini Drive saya merupakan lokasi penyimpanan file ataupun berkas dan folder unggahan pribadi daripada pengguna. Selanjutnya ada dibagikan dengan saya. Dibagikan dengan saya ini merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan oleh pengguna lain. Kemudian ada terbaru merupakan tempat untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting. Kemudian ada berbintang. Di sini merupakan tempat menyimpan berkas yang telah ditandai sebagai berkas penting. Dan ada sampah, merupakan tempat file-file yang baru saja kita hapus. Apabila pengguna mengklik drive saya yang ini, maka ini ada muncul beberapa pilihan, diantaranya folder baru, upload file, upload folder, dan Google Dokumen, dan lain-lain. Di mana folder baru ini berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive. Pengguna dapat pula membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas secara agar lebih teratur. Ada juga upload file. Upload file ini berfungsi untuk mengunggah file yang ada di komputer. Upload folder berfungsi untuk mengunggah folder yang ada di komputer. Selanjutnya, bagaimana cara menyunting dan membuat dokumen? Berikut langkah-langkah dalam menyunting dan membuat dokumen pada Google Drive. Yang pertama, mengeklik tombol new ataupun baru di sini karena pakai bahasa Indonesia jadi baru, maka akan muncul tampilan-tampilan menu yang memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai jenis dokumen yang dapat dibuat di Drive. Pengguna memiliki beberapa pilihan secara default dan jenis berkas lain yang dapat dibuat dengan cara mengklik Connect More aplikasi. Yang ini, hubungkan aplikasi lainnya di bagian bawah menu. Yang kedua, kita akan menyunting dokumen. Setelah memilih jenis dokumen yang akan dibuat, langkah selanjutnya misalkan di sini kita memilih Google Dokumen. Kita klik, kita bisa mengetiknya di sini misalkan mengenal Google Drive. Selanjutnya, kita juga dapat membagikan dokumen yang sudah kita ketik ini. Diklik bagikan, kita klik. Pertama kita simpan dulu. Dokumennya akan muncul seperti ini. Pengguna dapat membagikan dokumen kepada orang-orang yang dituju dengan menambah alamat email orang tersebut. Dapat pula memilih pengaturan terhadap orang tersebut. Di antaranya pengakses lihat saja. Ini maksudnya orang yang mempunyai link hanya bisa melihat dokumen yang dibagikan. Untuk pemberi komentar ini, orang yang mempunyai link bisa memberikan komentar pada dokumen yang dibagikan. Untuk editor, orang yang mempunyai link tidak hanya bisa melihat saja, namun juga dapat menyunting dokumen secara bersama-sama. Selanjutnya,
kita akan mengenal Google Formulir atau bisa juga disebut Google Form. Jadi Google Form ini merupakan salah satu produk dari Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola acara, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan survei, observasi, kuesioner, dan juga observasi kuesioner secara online. Google Formulir juga dapat digunakan untuk membuat absensi, bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Adapun cara penggunaan Google Form ialah pertama kita masuk ke Google Drive kita, kemudian masuk menggunakan akun Google kita. Di sini saya sudah masuk dengan akun Google saya. Setelah itu kita klik Drive saya dan akan ada Google Formulir yang ini. Kemudian kita klik di sini kuis kosong dari tempat formulir kosong. Kita klik formulir kosong. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa jenis form. Pengguna dapat menambahkan form dalam bentuk teks maupun dalam bentuk yang lainnya. Formulir terdiri dari bagian-bagian dan sub-sub bagian. Di sini di bagian pertama ini formulir tanpa judul. Di sini pertanyaan tanpa judul merupakan sub bagian pertama. Di sini yang ini ada opsi penyuntingan. Dalam Google Form ini, pengguna dapat pula menambah judul, deskripsi, gambar, video, dan menambahkan bagian pertanyaan melalui opsi penyuntingan yang akan muncul pada sisi kanan. Ini ya opsi penyuntingan tadi. Pada bagian atas dapat dibuat judul formulir di sini. Judul formulir yang ini penyesuaian tema formulir. Baiklah, sekarang akan dijelaskan bagaimana pengembangan soal evaluasi online. Jadi, pengguna bisa memanfaatkan Google Form ini untuk mengembangkan berbagai jenis soal evaluasi secara online, diantaranya soal pilihan berganda, jawaban singkat, maupun jawaban dengan penjelasan. Pada setiap jenis evaluasi, pengguna juga dapat menambahkan gambar maupun video pendukung terkait evaluasi yang dikembangkan. Pada tampilan halaman default Google Form ini, pengguna dapat memilih tema formulir terlebih dahulu dan membuat judul serta deskripsi formulir sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi di sini tadi itu ada template-template yang bisa kita gunakan untuk pengembangan soal kita. Misalkan kita pilih template yang ini, akan muncul seperti ini. Untuk bagian atas ini, kita bisa menulis judul daripada formulir kita. Di sini kita bisa menulis apa yang mau kita tulis. Oke, untuk bagian ini, karena kita sudah menggunakan template penilaian, maka sudah ada langsung nama. Di sini kita tambahkan jadi nama siswa. Nama siswa. Kemudian untuk nama itu kan merupakan jawaban yang perlu ditulis dengan secara singkat. Maka untuk ininya kita hanya buat jawaban singkat. Kemudian email di sini kita harapkan siswa untuk memasukkan emailnya. Sebelumnya untuk di jawaban siswa ini kita mengeklik wajib diisi. Jadi setiap siswa wajib mengisi pertanyaan daripada jawab nama siswa ini. Kemudian untuk email juga seperti tadi, wajib diisi oleh seluruh siswa. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi untuk kelas. Di sini kita tambahkan opsi kelas, di mana misalkan ada banyak kelas yang guru tersebut ajarkan. Jadi kita beri opsi-opsinya. Misalnya opsi 1, 11, 11 1, 11 MIPA 1. Opsi kedua 11 MIPA 2. Opsi ketiga 11 MIPA 3. Siswa dapat memilih kelasnya sesuai dengan kelas masing-masing, dan untuk kelas juga siswa wajib mengisinya. Agar formulir ini tidak dapat dijawab oleh sembarangan orang, kita juga dapat menulis ataupun membuat token di Google Formulir kita. Ini dimaksud agar jika setiap peserta didik mau memulai kuis ini dapat memasukkan token ataupun kode soal terlebih dahulu agar ujian ini ataupun kuis ini tidak sembarangan dapat diakses oleh peserta didik yang lain. Untuk token digunakan jawaban singkat, kemudian memvalidasi jawaban. Pada bagian validasi respon ini, pilih teks dan berisi. Misalkan kita punya kodenya itu AAA 123. Jadi, ketika pengguna ingin membuka ataupun mengaktifkan ujian, ini perlu diinformasikan kepada peserta didik dulu terkait tokennya agar peserta didik dapat menjalankan kuis ataupun ujian ini.
Oke, untuk token juga wajib diisi. Selesai membuat identitas yang diperlukan, maka aktifkan subbagian ini, subbagian dengan mengklik tambahkan bagian yang terdapat pada sisi kanan ini. Selanjutnya akan muncul bagian baru seperti ini. Jadi, di bagian satu tadi itu akan ada identitas-identitas siswa. Dan untuk bagian kedua, baru kita mulai dengan memasukkan soal-soalnya. Misalkan judul di bagian kedua ini, soal pilihan ganda. Oke. Deskripsinya kita ketik, pilihlah opsi jawaban yang tepat. Kuisnya ini pertama kita atur dulu di setelan. Jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Kemudian tulis nilainya bisa kita gunakan, bisa kita berikan setelah pengiriman. Kemudian untuk pertanyaan terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin, kita bisa mencentangnya. Kemudian nilai poinnya itu kita bisa memberikannya untuk setiap pertanyaan itu kita berikan 10 poin. Oke. Maka kemudian untuk izinkan pengeditan kita tidak boleh mengizinkan mereka mengedit. Kemudian batasi jawaban satu aja untuk presentasi. Tidak usah diacak, soalnya kita urutkan saja. Oke, selanjutnya kita tulis soalnya di sini, pertanyaan kuis. Ini tidak usah ada, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini saya sudah membuat beberapa soal yang bisa kita buat untuk evaluasi kita. Pertama, kita copy aja biar waktunya tidak habis banyak. Kemudian untuk ininya 4, 5, 6, 7, 8. Untuk bagiannya 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini soalnya itu berbentuk pilihan ganda dan untuk kunci jawaban di sini kita bisa langsung memberikan kunci jawabannya. Di soal ini jawaban yang benar adalah D. D tadi situ 7. Maka kita buat 7, kemudian poinnya itu 10 poin di setiap soal. Oke, selesai. Dan harus wajib diisi. Oke, untuk pertanyaan kedua kita copy lagi dari yang tadi. Kita lakukan seperti yang tadi. Yang tadi kan untuk soal pilihan ganda. Sekarang kita akan membuat soal esai. Di sini kita tulis bagian judulnya itu soal uraian. Isilah dengan jawaban yang tepat. Oke, kita tambahkan pertanyaannya. Di sini kita masukkan saja. Yang ini misalkan. Soal nomor esai yang 1. Ini paragraf ataupun jawaban singkat. Kita bisa membuat kunci jawaban di sini. Untuk jawaban yang benar, kita bisa membuatnya. Jawabannya itu E. 6. Jawabannya adalah 6. Nah, setelah selesai, kita klik selesai. Kemudian, pertanyaannya wajib juga diisi oleh siswa-siswi. Oke, jika sudah selesai, kita kirim. Kita salin link Google Formulir kita, kemudian membagikannya kepada siswa-siswi kita. Misalkan kita buka langsung di sini untuk melihat tampilan daripada Google Formulir kita tadi. Baik, kita coba untuk mengisinya ya. Kemudian nama siswa kita isi saja. Kelas kita pilih, misalkan kita pilih yang ini. Kemudian tokennya tadi, seperti token tadi itu, guru-guru sebelumnya harus membagikan tokennya. Tokennya itu AA 123. Oke, berikutnya. Oke, siswanya akan menjawab. Misalkan di sini tidak usah kita jawab benar semua ya. Misalkan di sini kita pilih-pilih aja. Setelah itu jika sudah selesai kita kirim. Kemudian jawabannya
telah terekam dan kita tidak bisa menjawabnya dengan 2 kali. Kemudian kita bisa melihat skornya di sini. Oke, segitu aja untuk cara pengembangan kuis online dari Google Formulir. Selanjutnya, kita akan mengembangkan daftar hadir online. Jadi, kita pilih lagi formulir-formulirnya tadi. Oke, kita pilih aja yang biasa ya, default yang kosong. Oke, untuk ini kita buat judul kita tadi, absensi siswa kelas 11 MIPA 1. Semester 1 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Oke, di sini hari atau tanggal. Kemudian kita pilih option tanggal. Nah, sudah terpilih. Kemudian wajib diisi. Kemudian tandahkan tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan baru. Di sini kita tulis langsung nama siswa. Untuk nama, jawaban singkat, benar sekali. Kemudian wajib diisi lagi. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tulis silahkan isi absensi di bawah ini sesuai kehadiran pada hari tersebut. Oke. Untuk ini kita pilih petak kotak centang. Kita isi dengan keterangan absensi. Dan untuk kolom kita isi keterangan hadir. Setelah itu izin, sakit, dan yang terakhir alpha. Kita hidupkan perlu satu jawaban di setiap baris. Kemudian setelah selesai kirim. Seperti tadi kita bisa mengirimnya melalui email ataupun juga membagikan tautan daripada Google Absentee kita ini. Oke, kita coba. Kita coba untuk mengisi daftar hadirnya ya. Kita klik. Oke, di sini kita masukkan tanggal, misalkan tanggal pada hari ini, kemudian masukkan nama siswa, kemudian kita isi absen hadir. Oke, kita kirim. Oke, setelah itu jawaban kita sudah terekam. Oke, setelah itu udah ada satu jawaban di sini, di mana pada tanggal hari ini dengan nama siswa yang itu, dia hadir. Oke, selanjutnya ialah teknik membuat jurnal pembelajaran online. Jurnal pembelajaran online merupakan catatan reflektif terhadap kegiatan pembelajaran yang akan terus bertambah selama kegiatan belajar mengajar masih berlangsung pada periode tertentu. Seringkali jurnal pembelajaran ini dibuat secara online dengan memanfaatkan Google Form. Pada tampilan ini, yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah kita kembali lagi ke drive yang awal. Kemudian memilih Google Form lagi. Di sini pilih formulir yang kosong. Oke, sudah akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita ketik jurnal pembelajaran. Oke, selanjutnya kita klik di sini kelas, kita tulis kelas di sini. Untuk kelas kita pilih drop down, opsi satunya itu misalkan 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3. Oke, selanjutnya ini wajib diisi, kita salin. Oke, selanjutnya itu kita tulis hari. Hari di sini, drop down itu kita pilih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Selanjutnya, jika perlu tanggal, kita salin lagi, kemudian kita tulis tanggal. Dan untuk tanggal, ini kita pilih kotak tanggal ya, teman-teman. Kotak tanggal. Wajib diisi. Oke. Selanjutnya, kita salin. Kemudian di sini jam pelajaran. Jam pelajaran di sini kita buat jawaban singkat aja, jadi siswa langsung yang nulis. Kemudian kita wajib diisi lagi. Kemudian selanjutnya itu KI atau KD. Untuk jawabannya itu paragraf. Jadi siswa harus menuliskan KI ataupun KD pada pembelajaran pada hari itu gitu. Setelah itu juga materi. Untuk materi juga paragraf. Jadi siswa tulis materi apa yang sedang diajarkan di hari itu. Kemudian tugas. Tugasnya ini kita pilih peta kotak centang. Isi pilihan ganda aja. Isi pilihan ganda di mana barisnya ini kita tulis tugas. Untuk kolom 1 kita buat tugasnya itu kelas. Kolom yang di bawahnya.
tugas PR. Oke, perlu satu jawaban pada setiap baris. Kita klik juga itu. Jika ingin menambahkan keterangan, dapat dibuat dengan jawaban paragraf. Keterangan di sini bersifat opsional, di mana di sini dapat ditulis hal-hal yang mungkin diperlukan sebagaimana gambaran yang di atas. Untuk mengaktifkan jurnal kita ini, seperti yang tadi, kita klik kirim, kemudian kita salin tautannya dengan memperpendek URL aja biar mudah. Selanjutnya, kita akan mengatur link atau tautan. Jadi, setelah kita mengembangkan formulir-formulir yang tadi, selanjutnya ialah kita akan mengaktifkan formulir-formulir tadi dengan cara mengirim dan membagikan link agar siswa-siswi dapat mengakses dan menggunakan formulir-formulir yang telah kita buat tadi. Di mana di sini tampak bahwa link-link formulir tadi itu cukup panjang dan juga ribet ya. Pun jika kita pendekkan pun yang seperti tadi, jika dikirim yang versi pendeknya, masih tampak pusing dan ribet lah untuk dilihat oleh siswa-siswi. Untuk mempermudah, kita bisa mengembangkan dan membagikan link dengan cara yang pertama, kita bisa membuka tab baru dan mengeklik bit.ly.com bit.ly.com. Kemudian menenternya dan menunggunya. Oke, setelah ini di sini kita bisa sign up free. Kita daftar dulu dengan akun Google kita. Di sini kita pakai yang free aja ya, sign up free. Ini dia. Kemudian get start, sign up with Google, kemudian kita pilih akun Google kita. Create new bit.ly account. Kita skip aja ya. Oke. Setelah ini kita klik create di sini create. Oke, kemudian yang tadi penilaian ya, penilaian di sini tadi penilaian kita copy dulu lagi linknya. Evaluasi ya. Enter tadi oke. Oke, untuk judulnya tadi kan yang kita copy itu link evaluasi. Jadi di sini kita tulis evaluasi pembelajaran. Pembelajaran, oke. Kemudian custom oke, di sini kita tulis juga evaluasi pembelajaran, oke. Kemudian save. Oh, ternyata sudah ada yang mengambil linknya. Masukkan ini saja, kemudian kita copy. Nanti link kita tadi, ini kita tulis saja di sini, link kita tadi yang ini, kirim. Dimana link kita tadi yang panjang tadi ini. Dengan demikian, link kita tadi yang panjang ini telah berubah menjadi link yang ini. Oke, untuk meninjaunya kita bisa mengkliknya apakah benar itu menjadi link kita. Kita klik. Oke, tadi kan kita sudah menjawab, jadi kita tidak bisa lagi menjawab formulir yang tadi. Dan benar bahwa tadi link yang https://bit.ly garing evaluasi pembelajaran MM sudah merupakan link kita. Dari yang tadi link kita sangat panjang dan membingungkan tadi, kita bisa mempersingkatnya menjadi seperti tadi. Oke, dan kita juga udah berhasil masuk, sehingga link kita sudah berhasil aktif. Untuk link-link yang tadi, ataupun jenis-jenis pertanyaan yang lain, seperti absensi, dan juga jurnal pembelajaran, dapat dilakukan seperti yang tadi juga. Caranya sama juga, oke. Langkah selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengupload file ke Google Drive, di mana kita klik upload file, kemudian kita mencari file yang mau kita upload yang ada di perangkat komputer kita. Di sini, misalkan saya akan mengupload file draft buku saya. Oke, kita tunggu. Sedang loading. Baik, jika sudah ada centang di hijau seperti ini, berarti dokumen yang kita mau sudah terupload di Google Drive kita. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pengembangan Google Form dan juga Google Drive. Maaf atas segala kesalahan yang sudah saya perbuat, karena sejatinya saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.